Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Silampari TV yang berada di rumah dan di studio, dan juga yang berada di manapun. Tentunya bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa di program khusus, yaitu program acara Dokter Kita. Merupakan program yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentunya di bidang kesehatan. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu narasumber kita Dr. Sarah, spesialis THT yang berasalkan dari Kota Lubuk Linggau, Dok ya. Kami haturkan selamat datang tentunya di studio. Dan kesempatan malam hari ini kita akan mengupas tentang ototitis media supuratif kronik, dan tentunya yang akan diterangkan oleh Dr. Sarah. Terima kasih. Terima kasih atas undangan Silampari TV mengundang kita ke sini untuk dalam acara program Dokter Kita. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang otitis media supuratif kronik atau sering dibilang bahasanya adalah congek, keluar cairan dari telinga. Otitis media supuratif kronik itu merupakan suatu peradangan pada mukosa telinga bagian tengah yang ditandai dengan seringnya keluar cairan dari telinga, baik terus-menerus ataupun hilang timbul lebih dari 3 bulan. Untuk otitis media supuratif kronik ini paling sering kita jumpai pada anak-anak, terutama anak-anak usia di bawah 5 tahun. Tapi tidak untuk menutup kemungkinan juga ya, kemungkinan juga untuk terjadi pada orang-orang dewasa. Otitis media supuratif kronik ini merupakan salah satu penyakit yang terbanyak di dunia, terutama pada negara-negara berkembang seperti juga Indonesia. Dan di Kota Lubuk Linggau ini juga sering saya jumpai kasus otitis media supuratif kronik atau congek. Kalau tidak diobatin atau diagnosisnya terlambat nih kita tegakkan, bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya, bahkan juga bisa menyebabkan timbulnya kematian, baik pada orang dewasa maupun timbulnya kematian pada anak-anak. Iya. Oke, rupanya penyakit ini sangat berbahaya sekali, Dok ya, dapat menimbulkan kematian. Jadi pertanyaan, Dok, yang banyak dipertanyakan, kira-kira penyakit ini masih bisa sembuh apa enggak kira-kira? Yang seperti saya jelaskan dari awal, memang kalau diagnosisnya cepat kita tegakkan, cepat ketahuan, itu akan lebih cepat penyembuhan. Dibandingkan kalau sudah keluar cairan, udah berbulan-bulan, terus pecahnya gendang telinga itu udah besar, itu kemungkinan penyembuhan agak lambat, tapi tetap ada kemungkinan untuk sembuh seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada keluarga atau bahkan pemirsa di rumah ada yang mempunyai anak keluar cairan dari telinga, segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan secara medis untuk mencegah jangan sampai timbul komplikasinya berlanjut seperti itu. Jadi semakin cepat kita obatin, semakin besar kemungkinan untuk sembuh kembali. Oke, setelah diobati, Dok ya, bagaimana dengan pendengarannya? Apakah bisa normal kembali atau memang terganggu bagaimana? Kalau untuk pendengaran selama masih keluar cairan dari liang telinganya atau gendang telinganya, berarti masih ada gangguan pendengaran di sana. Karena pada saat itu gendang telinga tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi pada saat cairan udah mulai berkurang, berarti penyembuhan di gendang telinga udah mulai membaik. Seperti itu. Kemungkinan juga apabila kita dilakukan pemeriksaan pada saat cairan udah mulai berkurang, itu gendang telinga akan kembali pulih seperti semula. Pada saat gendang telinga udah kembali seperti semula, itu pendengaran akan membaik seperti semula. Sebenarnya penyakit ini apa sih, Dok, penyebab utamanya sebenarnya? Kalau penyebab utama pada rata-rata pada anak-anak dan pada orang dewasa hampir sama. Bisa disebabkan oleh pilek yang terus-menerus ya. Pilek yang terus-menerus yang mengandung infeksi bakteri pilek yang bisa betul, yang bisa menyebar sampai ke telinga.
Kemudian juga bisa disebabkan oleh infeksi tenggorokan tuh, infeksi tenggorokan yang berulang. Contoh, amandel yang yang terlalu besar, amandel yang terus infeksi, itu akan menyebabkan penyebaran sampai ke telinga bagian tengah. Pada saat terus menerus berulang, itu akan menyebabkan infeksi pada telinga. Atau juga bisa pada anak-anak yang paling banyak adalah infeksi pada amandel yang di belakang hidung. Kalau kita bahasa medisnya menyebutnya adenoid. Adenoid di belakang hidung itu juga bisa menutup saluran yang ada di dalam hidung yang berhubungan langsung dengan telinga. Pada saat adenoidnya infeksi, maka penyebaran bisa sampai ke telinga. Ditahan dulu, dokter. Tentunya dokter, kita nantinya akan kembali, dan pemirsa Silampari, pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di stay tune, yaitu di Dokter Kite. Sehat dari Kite, sehat gali-gali. Baik pemirsa Silampari TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara program Dokter Kite, masih bersama Dokter Sarah, spesialis THT. Dan di kesempatan ini ataupun segmen berikut ini tentunya masih banyak pertanyaan, Dok. Tentunya masyarakat yang belum tahu, mungkin masyarakat awam ya, yang belum bisa ke dokter, belum bisa mengunjungi dokter ataupun belum bisa berobat, nanti di rumah mungkin menyaksikan bagaimana cara penanganan terlebih dahulu untuk penyakit tersebut. Untuk penanganan, yang pertama, kalau di rumah ada kasus anak kita keluar cairan dari telinga, untuk anak-anak itu yang paling banyak menyebabkan adalah infeksi dari hidung atau pilek yang menahun. Jadi yang paling utama atasin pileknya. Kemudian kalau sudah keluar cairan tuh Mas, udah keluar cairan dari telinga, kemungkinan besar gendang telinganya udah berlubang atau kena infeksi. Pada saat itu kita harus menjaga, jangan sampai infeksi terus berlanjut. Dengan cara apa? Dengan cara hindari masuknya air ke dalam telinga. Kalau di masyarakat awam banyak saya dengar, kalau masuk air dalam telinga dimasukkan lagi seperti itu. Itu tindakan yang salah. Salah, Dok, ya. Salah. Jadi kalau masuk air dalam telinga, keluarkan. Jangan dimasukkan lagi seperti itu. Untuk mengeluarkan cairan, kalau ada cairan dalam telinga, untuk mengeluarkan cairan, jangan sekali-sekali menggunakan cotton bud atau kapas. Gunakan saja tisu yang masih bagus, ya. Tisu bisa dipelintir-pelintir. Kemudian masukkan aja dalam telinga, diamkan aja. Kalau ada cairan, dia akan meresap di dalam tisu itu. Seperti itu. Jadi itu tindakan yang pertama. Kemudian kalau infeksi masih terus berlanjut, bawa segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Kemudian dokter, penyakit ini menyerang ke usia berapa saja? Apakah anak-anak, kemudian anak-anak saja, atau dewasa atau orang tua masih bisa kena penyakit ini, dokter? Kalau untuk yang menyerang penyakit ini semua usia, bayi pun ada, ya. Jadi semua usia, bisa mulai dari bayi sampai orang yang dewasa pun ada. Untuk pada bayi yang paling sering terjadi pada bayi, ya, bayi sama anak-anak. Karena apa? Karena sistem anatomi dari hidung dan ke telinga itu belum sempurna. Jadi anatomi saluran dari hidung ke telinga pada bayi dan anak-anak itu lebih pendek dan lebih lebar. Jadi infeksi mudah sekali menular. Jadi dari hidung langsung cepat sekali menular ke telinga. Kemudian makanan, apakah ada pantangan untuk makanan serta minuman yang memang anak-anak mungkin ya sering jajan sembarangan? Apakah ada pantangan, dokter, untuk penyakit ini? Itu yang paling sering banyak ditanyakan, ya. Kira-kira apa pantangannya, Dok? Seperti itu. Apa yang harusnya nggak diberikan? Seperti itu. Jadi anak-anak
yang paling banyak kena infeksi telinga ini adalah anak-anak yang dengan flu menahun. Flu menahun ya. Flu menahun terus-menerus itu biasanya dari mereka suka konsumsi yang namanya minuman dingin. Kemudian es ya. Okay. Jadi kalau es terus-menerus konsumsi, pilek akan terus-menerus. Ya, betul. Yang akhirnya akan menimbulkan infeksi pada telinga. Jadi hindarilah minuman-minuman dingin, jajanan-jajanan yang kurang menyehatkan seperti itu. Apa berkaitan dengan sinusitis, Dok? Oh iya, ya betul. Banyak juga yang pasien sinusitis yang dengan infeksi pada telinga ini. Ya. Memang berhubungan. Berhubungan. Jadi infeksi di sinus juga berhubungan dengan saluran yang ada di hidung kita. Yang infeksi tersebut akan berlanjut ke arah telinga. Oke, dokter, tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang nantinya akan kami pertanyakan ke dokter. Tentunya pemirsa Silampari TV yang berada di rumah, kita akan kembali tentunya di Dokter Kite di tema ototitis media supuratif kronik bersama Dokter Sarah. Tentunya setelah jeda berikut ini, sehat dari kita, sehat gali-gali. Silampari TV berada di rumah, kita kembali lagi tentunya di program Dokter Kite, masih bersama saya Moholik dan juga Dokter Sarah. Dan banyak sekali dokter yang memang masyarakat sekarang ini belum mengetahui cara mendeteksi penyakit congean tersebut atau penyakit yang memang bahasa kedokterannya ya, ototitis media supuratif kronik. Bagaimana cara mendeteksinya, Dok? Oh iya. Terima kasih. Kalau untuk mendeteksi otitis media supuratif ini, itu bisa kita deteksi dari adanya keluar cairan dari telinga. Ya, betul. Jadi kalau ada keluarga yang keluar cairan dari telinga, kemungkinan besar udah bisa kita deteksi. Tapi bagaimana, banyak juga pertanyaan muncul sama saya, gimana caranya, Dok, biar kita sebelum keluar tuh cairan dari telinga, kira-kira bagaimana kita mendeteksi bahwa ada kelainan di telinganya atau ada infeksi di telinga sebelum cairan itu keluar. Itu seperti itu. Kalau udah keluar itu udah sedikit agak terlambat ya dalam tanda kutip. Jadi bagaimana mendeteksi sebelum itu keluar? Kalau ada riwayat infeksi hidung. Iya, betul. Pilek menahun terus-menerus, kemudian disertai telinga terasa tertutup. Telinga terasa tertutup disertai juga nyeri pada telinga, bisa juga disertai dengan adanya demam. Kemungkinan besar itu sudah mulai tahap infeksi pada telinga tahap awal. Pada anak-anak yang belum bisa bicara, yang belum bisa mengatakan sakit telinga atau apa, dia akan rewel, tapi didahului dengan infeksi flu dulu, kemudian rewel, badannya kalau diraba akan terasa panas. Kemungkinan besar pada saat itulah sedang terjadi infeksi pada telinga. Kalau udah keluar cairan dari telinga, panas akan berkurang. Gitu, Dok ya? Iya, betul sekali. Jadi panas akan berkurang. Anaknya nggak akan rewel lagi. Tapi kalau kita orang dewasa udah bisa merasakan sendiri ya, Mas ya. Jadi kalau udah ngerasa kayak ketutup, udah sakit sampai disertai demam, kemungkinan besar sudah ada infeksi bagian telinga. Kemudian di situ mungkin ada cairan yang memang berwarna-warna ya. Iya, mungkin betul, ada yang betul. bening, kemudian kuning, mungkin ada yang coklat. Kemudian yang bahaya itu seperti apa, Dok? Oh iya, oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk otitis media supuratif kronik ini ada dua jenis, Mas. Ada yang tipenya jinak, ada yang tipenya ganas. Jadi pada yang tipe ganas ini, inilah yang paling banyak menyebabkan komplikasi berupa kematian. Apa sih kira-kira tandanya dia jinak atau ganas? Ya, kalau untuk dia jinak, kalau pada saat kita pemeriksaan itu lubang pada gendang telinganya berada di bagian tengah.
cairannya lebih berwarna keputihan, Iya. tidak berbau. Tidak berbau. Iya. Sedangkan yang pada saat pemeriksaan itu yang tipe ganas, kita temukan lubangnya pada bagian atas gendang telinga atau pada bagian pinggir gendang telinga, kemungkinan itu sifatnya ganas. Cairan yang keluar berupa cairan warna kekuning-kuningan bahkan sampai kehijauan dan itu berbau busuk. Sekali, iya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda keluar cairan dari telinga, baunya busuk, warnanya udah kekuning-kuningan atau bahkan kehijauan, disertai adanya keluar darah dari telinga, kemungkinan besar udah mengarah ke arah otitis media supuratif kronik Sangat yang bahaya tipenya ganas. Ganas. Iya. Jadi yang tipe ganas ini bukan hanya kanker aja ya, Oh, Mas iya. ya. Oh, congek juga ada congek. ganas. Iya. Kemudian dokter, tentunya untuk pemirsa di rumah, untuk kita dan juga untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, mungkin ada tips yang terbaik dokter untuk seluruh masyarakat demi menjaga kesehatan telinga, Dok? Iya. Tips yang untuk kasus seperti ini, tolong jaga, jangan terlalu stres, kemudian jaga daya tahan tubuh sehingga tidak terserang flu yang menahun. Kemudian pada anak-anak kita tolong diperhatikan pola makan mereka, tolong dijaga kebersihan mereka, kemudian tolong kalau yang sudah pernah ada riwayat untuk anak-anak yang keluar cairan dari telinga, tolong dijaga jangan sampai air masuk lagi ke dalam telinga. Anak-anak tidak diperbolehkan berenang kalau pernah riwayat keluar cairan dari telinga atau congek ini. Sampai dipastikan oleh dokter bahwa gendang telinga tersebut aman, seperti itu. Dan saya juga sarankan untuk pemirsa yang di rumah, kebersihan telinga memang perlu dijaga, ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau untuk membersihkan telinga setiap hari itu tidak dibutuhkan. Oh, tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Jadi yang banyak sekali pasien saya yang infeksi telinga awalnya dari korek telinga, yang akhirnya berlanjut menjadi infeksi yang kadang kita sulit untuk disembuhkan lagi. Sebaiknya berapa hari sekali, Dok, untuk kalau untuk membersihkan telinga? telinga ya, oke, banyak juga yang bertanya seperti itu. Berapa kali sehari, Dok, atau berapa hari sekali yang bagusnya? Iya. Kalau saya menyarankan karena kotoran telinga itu tidak diproduksi setiap hari. Jadi kalau untuk membersihkan telinga cukup dikerjakan setiap 2 minggu sekali. Itu pun hanya di bagian luar saja. Nggak boleh sampai masuk ke bagian dalam. Iya. Baik pemirsa Silampari TV yang berada di rumah dan juga di studio dan di mana saja. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan Dr. Sarah, spesialis THT yang pada saat ini tentunya bertugas di Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan menjadikan itu bermanfaat untuk kita semuanya untuk menjaga kesehatan baik tubuh, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan pemirsa Silampari TV yang berada di rumah dan di studio, saksikan terus program Dokter Kite setiap hari Kamis dan Minggu pukul 8 malam hanya di Silampari TV. Dalam program Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gale-gale. Selamat berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.